Masyarakat Indonesia pastinya optimis skuad Garuda dapat membolkan gol Australia ya. Nantinya harapannya seperti itu. Ya. Dan kita juga akan membahas mengenai hal itu. Kita panaskan dulu pagi hari ini dengan dua narasumber biar yang sudah makin hadir. seru ya nanti makin malam seru pertandingan nanti malam ya. Dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Opan Lamara, pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang Opan. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Bang Peri Sandria, mantan pemain Timnas. Selamat pagi Bang Peri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Hari ini kita tetap optimis Indonesia bisa mengalahkan Australia. Amin. Amin, harapannya seperti itu. Tapi kalau melihat peluang Indonesia melawan Australia seperti apa Bang? Dua pemain kita nih nampaknya nggak bisa turun nanti malam. Iya, Kang Ferry atau saya dulu nih? Abang dulu ya, sebelah hati dulu. Yang paling dekat ya? Paling dekat. Iya, kalau kita melihat bagaimana pertemuan kita dengan Australia dalam beberapa pertandingan sebelumnya, termasuk 2021 yang lalu, walaupun skuadnya sudah berbeda karena umurnya udah berbeda pula, harus kita akui bahwa Australia di kawasan ini, Asia Tenggara dan Australia, selain Vietnam, Thailand, Australia senantiasa menjadi momok bagi kita. Yang kedua, kalau kita merujuk pada pertemuan terakhir di tingkat senior pun, masih di Piala Asia beberapa tahun yang lalu di Qatar juga, Australia juga yang menggandaskan kita di babak 16 besar. Kemudian kalau namanya lawan yang cukup tangguh begitu ya? Sangat tangguh. Salah satu yang difavoritkan tampil juara di Qatar usia 23 kali ini adalah Australia. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana penampilan kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir, Australia lagi-lagi walaupun tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus, tapi hasilnya jauh lebih bagus daripada Indonesia. 5 laga terakhir, Australia meraih 2 kali kemenangan, 3 kali draw, tidak pernah kalah. Sementara Indonesia di 5 laga terakhir, termasuk di kancah Asian Games beberapa tahun yang lalu, dalam 5 pertandingan terakhir timnas usia 23 Indonesia, kita hanya meraih 1 kemenangan dan 4 diantaranya kekalahan. Satu-satunya kemenangan adalah uji coba melawan Uni Emirat Arab beberapa hari yang lalu, mana saat itu kita unggul tipis ya. Nah, kalau kita berkaca dari itu semua, sekali lagi kita harus mengakui bahwa Australia adalah salah satu lawan tertangguh di grup A ini, bahkan difavoritkan sebagai salah satu calon juara di pentas Qatar. Nah, kalau tanpa Ivar dan Sananta bagaimana dong kalau kansnya Indonesia sendiri? Nah, belum lagi kalau kita berbicara secara secara teknis, secara materi pemain, tentu kehilangan Ramadan Sananta dan juga Janar adalah sebuah kehilangan bagi kita, terutama di lini depan ya. Karena tanpa Sananta praktis kita hanya akan mengandalkan Hoki Caraka dan juga Serair di depan sebagai pemain yang belum sempat diturunkan kemarin. Mudah-mudahan dari berita yang kita dapatkan per pagi ini, konon Justin Jabner itu sudah akan tiba dan bergabung di Qatar dengan teman-temannya dari Jepang, terbang langsung, mudah-mudahan bisa. Satu-satunya yang kita khawatirkan adalah kebugarannya, karena di laga terakhir kemarin bersama timnya di Jepang, dia dimainkan full, kemudian setelah itu katanya langsung berangkat ke bandara dan terbang menyusul ke Qatar. Artinya tidak ada waktu yang cukup baginya untuk istirahat. Tapi kita yakin Hafner adalah seorang pemain profesional. Cukup fit untuk menghadapi laga nanti malam ya. Betul, Sintayong juga sangat mengenalnya. Kemampuannya tentu sangat diandalkan untuk. Kalau dari Bang Peri sendiri pengalaman Bang dari tim kuat yang Asia seperti Australia dan Jordania ini bagaimana kira-kira kans Indonesia? Sepengalaman saya waktu lawan Australia itu, waktu itu kita di-quote oleh pemain-pemain dari tim muda Primavera waktu itu ya. Tetap aja kita lawan Australia waktu itu main di kandang mereka, kita kalau tidak salah itu kita kalah 4-1 ya. Ya meskipun mereka itu tim kuat tapi kita ada perlawanan. Ya mudah-mudahan malam ini Indonesia juga ada perlawanan lawan Australia. Ya karena di yang Om Ropan bilang di tahun 2001 itu kita juga mengalami 2 kekalahan ya waktu 2021 itu. 2021 kekalahan. Yang pertama waktu itu main di kandang Australia kita kalah 1-0. Main di kandang kita kalah 2-3. Jadi ini juga suatu pembelajaran buat Sintayong dan anak-anak di tim U23 untuk nanti malam bagaimana caranya untuk bisa memenangkan pertandingan melawan tim yang kuat ini. Nah, itu apalagi juga Australia juga ingin cari poin penuh ya. Betul. Dengan kita sendiri di juru. Jadi lebih baik apa Bang Peri? Kita menyerang dari awal kepada Australia atau menunggu sambil bertahan atau gimana? Daripada kita kalau menurut saya kita harus bermain menyerang. Menyerang dari awal ya. Bertahan ini bahaya ya. Karena Sintayong selalu memakai mungkin lawan Australia Sintayong memakai mungkin 4-2-3-1
4-3-3 biasanya. 4-3-3. Ya. Atau 3-4-3 ya. Yang saya lihat dia pakai sekarang mungkin 3-4-2-1. Iya. Bermain dengan counter. Tapi cukup menyerang nggak saat melawan Qatar kemarin? Atau lebih harus lebih agresif lagi? Kalau saya melihat kemarin lawan Qatar kayaknya untuk penyerangan bisa dilihat beberapa kali penyerangan hanya 2 atau 3 kali penyerangan. Dan selalu juga pemain-pemain kita sendiri juga tidak disiplin menjaga lawan. Jadi lawan itu kalau kita lihat kemarin itu lawan Qatar itu mereka tuh enak pegang bola, enak kontrol bola, sedangkan kita begitu terima bola hilang, terima bola hilang. Dan ini juga kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya wasit. Ya ini kemarin itu kontroversial dengan wasit. Ya kalau bicara wasit untuk tuan rumah itu wajar, ya sah-sah aja kan gitu. Tapi harapan saya untuk malam ini bagaimana anak-anak timnas ini bisa bekerja keras. Nah, Bang Peri berbicara mengenai kerja keras, ini mental juga harus dijaga. Bagaimana cara mental anak-anak timnas ini bisa bangkit lagi setelah kemarin kalah begitu? Ya ini semuanya memang tergantung mental. Ya kayak kemarin kita begitu kebobolan 1 mental kita down. Iya. Seperti kita kalau bicara tentara itu ya mental seperti tentara gitu lah. Meskipun kita kalah kita harus tetap berjuang bagaimana bisa memenangkan, ya kalau mau kalah sekalian kan gitu. Jadi tetap mental ini nomor 1. Iya. Oke, Mas Opan, kalau berbicara mengenai kan pastinya target Indonesia lolos 4 besar di ajang Piala Asia U23 ini kan. Betul. Pastinya harus ada game plan lah, harus ada strategi yang digunakan. Nanti seperti apa dari Mas Opan, tahan dulu. Oke. Sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya jangan. Ya, kembali lagi pertanyaan ke Bang Opan. Bang Opan, kalau melihat kan kita harus mencuri poin di 2 laga terakhir begitu ya. Berarti game plan-nya, komposisi pemain, dan lain-lainnya harus matang nantinya untuk melawan Australia. Betul, sekarang tinggal bagaimana Sinteyong harus menanamkan keyakinan ke dalam diri setiap pemainnya bahwa anggaplah laga malam ini sebagai laga final bagi kita. Sehingga determinasi pertaruhannya di sini ya. Pertaruhannya di sini. Malam ini kalau kita menang, kembali terbuka peluang bagi kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Kalau kalah? Begitu juga sebaliknya, jika kita kalah selesai kita di Qatar. Maka tidak ada kata lain selain meraih kemenangan malam ini. Oleh karena itu, saya kok yakin ya bahwa Sinteyong akan kembali menerapkan permainan ofensif, super ofensif malam ini, terlepas dari siapapun lawannya, termasuk Australia. Karena kita butuh kemenangan, dan kemenangan hanya bisa kita raih sepanjang kita bisa melahirkan peluang demi peluang ke gawang lawan. Kalau kita bermain defensif, hanya mengandalkan serangan balik, maka berat bagi kita untuk bisa meraih gol. Bang Opan lihat super ofensif gitu ya, jadi artinya menyerang secara mati-matian gitu. Tapi paling tidak akan melihat mental kita akan seperti apa gitu, mental dari timnas. Karena kalau berkaca dari apa yang pertandingan di Qatar kemarin, kan kita sempat drop juga gitu kan ketika didapat hantaman dari Qatar dan drop langsung turun gitu. Iya. Kita tidak menghadapi Qatar kali ini. Artinya kita tidak menghadapi tuan rumah. Jauh kemungkinan wasit akan berpihak ke Australia. Apalagi setelah PSSI sudah melayangkan protes keras kepada AFC berkaitan dengan kepemimpinan wasit pada saat kita menghadapi Qatar beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu. Nah, oleh karena itu sekali lagi bermain super ofensif, kemudian bermain seperti Indonesia saat menghadapi Vietnam misalnya. Kita bermain terbuka sejak awal, apalagi komposisi dari materi pemain yang dibawa oleh Sinteyong kali ini, toh masih dihuni sekitar 8 atau 9 pemain yang turun di starting 11, masih dihuni pemain senior sebetulnya. Dan ini yang menjadi alasan kuat bagi kita untuk harusnya bisa menunjukkan perlawanan. Walaupun 2 mendapatkan kartu merah, ada penggantinya untuk malam ini kalau menurut Anda? Satu seperti yang saya singgung di awal tadi, Hapner sepertinya akan dipaksakan main. Toh ada Nathan Cho juga yang bisa menggantikan posisi Janner misalnya. Kalaupun Hapner tidak bisa langsung diturunkan. Kemudian di lini depan ada Hoki Caraka. Toh dalam perhelatan Piala Asia Senior beberapa waktu yang lalu, Hoki Caraka sebetulnya menjadi pemain kesayangan Sinteyong, bukan Ramadan Sananta pada saat itu. Ramadan Sananta mulai diturunkan saat kita menghadapi Vietnam di laga kedua di Hanoi beberapa waktu yang lalu. Jadi saya yakin Hoki Caraka bisa langsung menjadi target man di depan, kemudian kembalikan Rafael Struijk di sisi kiri, dan tempatkan Witan Sulaiman di sisi kanan. Kemudian di belakang ada Marcelino Ferdinand, kemudian juga ada Hapner kalau bisa langsung diturunkan untuk bisa menopang serangan kita ke depan. Artinya untuk posisi strategi seperti itu artinya peluang kita akan berapa persen gitu? Ya, dalam sepak bola peluang untuk bisa menang hanya tercipta melalui sebuah
untuk bisa menciptakan gol jika kita menciptakan peluang. Dan menciptakan peluang itu hadir jika kita bermain ofensif. Dan ini adalah, sekali lagi, kita harus menganggap bahwa pertarungan malam ini adalah pertarungan final bagi kita. To be or not to be. Sekalian atau tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bang Peri, kalau melihat sebenarnya apa yang bisa digunakan gitu ya menghadapi tim-tim yang kuat ini, apakah memang kualitas pemain kita, fisikah, mentalkah yang harus diperkuat untuk bisa lepas dari tekanan nanti malam? Saya rasa ini yang paling utama adalah kerjasama tim dalam sepak bola ya. Karena ini sangat dibutuhkan sekali. Kalau tidak ada kerjasama tim ini bermasalah. Yang pastinya kalau kita melawan tim-tim yang kuat, tidak harus bermain dengan counter, harus bertahan dulu baru menyerang. Kita juga di sini harus berani offensif bermain ya. Karena apa? Yang Bung Ropan bilang katakan ya kalau kita mau menang sekalian, kalah sekalian. Ya karena totalitas gitu ya, totalitas. Karena malam ini pertandingan ini adalah hidup dan mati. Kalaupun kita menang, ya alhamdulillah, syukur-syukur ya. Tapi kalau kita kalah, ya wassalam. Kita harus pulang ke Indonesia lagi, ya kan. Tapi ya mudah-mudahan malam ini melawan tim Australia, tim yang kuat, ya memang tidak mudah kan. Sekali lagi ya saya harapkan dari tidak mudah tapi harus optimis tetap ya Bang ya. Saya harapkan dari Coach Sintayong juga harus berani bermain terbuka anak-anak kita ini. Kalau Bang Peri sendiri melihat dari komposisi pemain sendiri paling tidak dengan yang ada saat ini gitu kan, itu seperti apa? Apakah bisa membangkitkan optimisme yang sempat kemarin-kemarin kan kalah? Ya, kehilangan 2 dari pemain kita, Ramadan Sananta ya, betul. Dan Jenner. Saya rasa ini akan digantikan dengan Caraka yang Bung Ropan sih bilang tadi. Caraka itu ada anak kesayangan dari Sintayong beberapa kali diturunkan, memang Caraka telah menunjukkan gitu apa yang maunya Sintayong kan. Ya mudah-mudahan juga ada pemain yang Justin nanti akan tiba. Ya saya rasa mungkin tidak akan diturunkan langsung di sektor tengah untuk memperkuat pertahanan tengah. Saya rasa ini juga Justin akan diturunkan, mungkin hanya bisa juga di babak kedua atau babak pertama. Dilihat dengan kondisi beliau juga. Kalau catatan sedikit untuk penyerang kita Bang, sebagai Anda mantan Bombers timnas dan juga top skor liga ini, bagaimana melihatnya? Apa yang harus dipersiapkan? Saya rasa di timnas ini saya lihat striker-striker tidak agresif gitu ya. Kurang agresif tidak agresif, kurang ganas ya. Kurang ganas ya. Ya kita bukan bicara zamannya saya gitu. Kalau zaman saya memang striker itu semuanya ganas. Maksudnya tipenya itu tipe pekerja. Harus belajar dari Bang Peri nih. Kalau di sini yang saya lihat ini, kalau Caraka dibandingkan Sananta, saya bilang ini lebih agresif si Caraka. Karena si Caraka ini mau dia bekerja keras, mau dia berduel, adu fisik apapun. Dan sayangnya kadang-kadang di striker kita ini kurang mencari penempatan bola, penempatan posisi. Ya sekarang ya seperti Caraka, dia duel fisik, tapi yang saya sayangkan di striker-striker Indonesia ini tidak bisa memanfaatkan sepeluang sekecil apapun tidak bisa manfaatkan. Tapi Bang Peri, ini artinya pemain itu harus bermain secara tenang. Tadi kan kalau misalnya Bang Peri bilang kurang ganas gitu kan. Tapi perlu ketenangan atau ya udah bermain lepas aja gitu? Ya kalau bicara seperti pembunuh berdarah dingin. Kita ganas tapi di depan gawang kita pembunuh berdarah dingin. Gitu ya. Cool ya. Jadi lawan juga bingung gitu. Jadi nggak bisa ngebacanya gitu ya Bang? Saya bukan bicara diri saya sendiri gitu. Meskipun saya ganas di lapangan kerja sana kemari, tapi saya di depan gawang itu selalu seperti pembunuh berdarah dingin. Itu dia. Terakhir Bang Opan, prediksi dong berapa nih nih? Ya, kalau kita berbicara dari sisi data, statistik dan kualitas kedua tim, ya harus kita akui bahwa Australia memang sedikit di atas kita. Tapi ini sepak bola. Tidak selalu atau tidak melulu kemenangan itu berpihak kepada tim yang diunggulkan atau tim secara statistik lebih baik ya. Kerap ada kejutan. Dan mudah-mudahan malam ini Indonesia bisa bermain lebih tanpa tekanan, lebih lepas, bermain terbuka, kemudian keberuntungan itu bisa datang. Ya kalau kita melihat kekuatan kedua tim, sepertinya draw menjadi hasil terbaik baik kita. Tapi mudah-mudahan keajaiban ada. Amin. Harapannya amin. Berpihak kepada kita. Maju terus Garuda. Maju terus. Terima kasih banyak Bang Opan. Boleh tanya, boleh. Berapa nih Bang? Kira-kira? Prediksi saya kemarin bersama Bang Opan juga waktu lawan Vietnam.
saya bicara prediksi 1-0 buat Indonesia. 1-0. Tapi alhamdulillah malam ini mudah-mudahan. Insya Allah ya. Kalau Tuhan mengizinkan. Iya. Saya tidak bicara menang, Indonesia menang. Ya kan. Draw aja sudah bersyukur. Draw aja ya. Ya mudah-mudahan ya. Ada keajaiban mudah-mudahan ya. Ada elemen of surprise nanti malam ya. Mudah-mudahan, karena keajaiban itu pasti ada kan. Oke. Baik, terima kasih banyak Bang Peri. Terima kasih Bang Peri, Bang Oman, terima kasih hadir. Kita doakan yang terbaik untuk timnas kita ya. Amin. Tetap semangat skuad Garuda ya.